Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat memilukan, di mana ada seorang guru ditemukan sudah tidak bernyawa dalam kondisi yang sangat mengerikan. Mirisnya, pembunuhan itu pun dilakukan karena lontaran ucapan atau perkataan yang sangat menyinggung. Oh ya guys, sebelum ke cerita, gua ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga besok dalam menjalankan ibadah puasa diberikan kelancaran hingga 30 hari. Oke guys, yuk kita simak videonya. Di awal kisah, gue ingin mengajak kalian untuk berkenalan dengan sosok wanita bernama Fitriana berusia 45 tahun. Merupakan warga desa Suwaktima, Kecamatan Salatiga, Aceh Barat. Wanita ini berprofesi sebagai guru di SMK Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat. Di mana di dalam lingkungan sekolah, ibu guru ini dikenal super baik dan merupakan teladan bagi guru-guru lainnya di sekolahan tersebut. Dia pun mengajar studi biologi, bahkan sosoknya sebagai pengajar dikenal baik dan lembut kepada murid didiknya. Kelembutan hatinya terlihat saat mendapati adanya anak didiknya dalam kondisi yang tidak mampu atau yatim, di mana dirinya pun sering memberikan jajan pada saat di sekolah. Namun, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, menjadi momen yang sangat mengerikan. Di saat menemukan guru Fitriana ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya, yang membuat semua pihak merasa kehilangan atas sosoknya. Bermula di saat sang suami bernama Agusni berpamitan akan sholat maghrib berjamaah di masjid. Seusai sholat maghrib, sudah menjadi kebiasaannya jika dirinya pun selalu berdiam diri di masjid menunggu waktu Isya datang. Dan setelah sholat Isya berjamaah, sang suami pun pulang ke rumah dan tiba di rumah jam 21.00. Namun saat tiba di rumah, dirinya melihat jika pintu depan rumah dalam kondisi terbuka dan terdengarlah suara TV yang sangat keras. Ketika sang suami masuk ke dalam rumah, suaminya pun tidak mendapati jika istrinya berada di rumah. Sempat merasa curiga lantaran ponsel sang istri pun tidak aktif. Tetapi suaminya mengetahui sudah menjadi kebiasaan dari sang istri suka pergi ke tempat fotokopi untuk mempersiapkan tugas-tugas yang akan diberikan kepada anak didiknya di sekolah. Lokasi tempat fotokopi itu tidak jauh dari rumahnya. Namun ternyata dirinya pun tidak mendapati istrinya berada di sana. Lalu sang suami pun kembali ke rumah. Tanpa sengaja, dia melihat motor milik sang istri terjatuh di garasi. Dia pun segera mengangkatnya. Saat itulah sang suami melihat ada kaki dalam posisi telentang. Dia pun segera berlari untuk mengambil senter dan menghampiri sosok tersebut. Ternyata suaminya menemukan sang istri mengenakan daster berwarna kuning sudah dalam kondisi bersimbah darah, yakni dengan kondisi wajah dan kepala pecah serta isinya keluar. Dengan suara terbata-bata melalui sambungan telepon, meminta anaknya yang bernama Muhammad Syawal Nazril menyuruhnya untuk segera pulang serta menghubungi kepala dusun dan melaporkan temuan tersebut. Setibanya di sana, sang anak pun langsung bertanya kepada ayahnya, "Kenapa ya?" Agusni sang ayah pun menjawab, "Mama sudah tiada." Pecahlah tangisan keduanya. Tidak lama berselang, polisi segera datang ke lokasi guna mengamankan TKP. Saat polisi melakukan olah TKP, polisi tidak menemukan adanya jendela, pintu yang rusak. Bahkan tetangga terdekat yang hanya berjarak 5 meter dari rumah korban tidak terdengar adanya suara meminta pertolongan. Di sekitaran tubuh korban tidak ditemukan adanya sajam, namun menemukan adanya batu koral dengan ukuran yang sangat besar di dekat korban yang terdapat adanya noda darah. Diduga batu itulah alat yang digunakan untuk membunuh korban. Dari kesaksian sang suami, jika sang istri biasa mengenakan kalung dan gelang emas, namun keduanya menghilang, serta ponsel korban pun ikut hilang bersama dengan perhiasan korban. Ada dugaan jika kasus ini merupakan korban perampokan disertai dengan kekerasan. Dari kesaksian Agusni, jika korban semasa hidupnya tidak memiliki musuh, tubuh korban pun segera dievakuasi ke Rumah Sakit Cut Nyadin, Melabo, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Pihak kepolisian sempat mencurigai Agusni, suami dari korban. Dia pun sempat diperiksa oleh polisi dalam waktu yang sangat lama. Namun ternyata hasil pemeriksaan itu pun membuktikan jika suami korban tidak terlibat pada kasus pembunuhan ini. Kabar meninggalnya korban ini banyak mengundang simpati guru di Aceh, terutama Aceh Barat, di mana PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, bersuara agar polisi mengusut tuntas kasus kematian dari Fitriana dan segera menangkap pelaku pembunuhan. Terlebih, korban semasa hidupnya dikenal sangat baik, yang membuat banyak pihak merasa kehilangan akan sosoknya. Sementara, dari hasil pemeriksaan forensik menemukan adanya 2 luka robek di bagian kepala dengan luka tidak beraturan sepanjang 12 cm dan 20 cm yang mengakibatkan terlihatnya isi dalam kepala dan sudah ada yang keluar, serta adanya luka lecet dan memar pada wajah dan leher korban. Pihak kepolisian pun bergerak estafet guna bisa menangkap pelaku kejahatan. Pihak kepolisian meminta kepada masyarakat agar memberikan informasi sekecil apapun bila merasa ada informasi yang bisa diberikan, lantaran pada kasus ini polisi pun sangat kesulitan untuk bisa mengkerucutkan kepada pelaku kejahatan lantaran tidak adanya saksi dan petunjuk lainnya. Di tengah kebuntuan penyelidikan polisi, polisi mendapatkan informasi dari warga yang mencurigai seorang pria. Kecurigaan itu bukan tanpa dasar, lantaran pria itu tiba-tiba saja memiliki uang yang bisa dikatakan sangat banyak dan bisa membayar hutang-hutangnya. Dari sanalah polisi mulai mengembangkan penyelidikan. Dari hasil pengembangan polisi berhasil melacak jika emas yang diduga milik korban telah digadaikan di salah satu pegadaian syariah Melabo. Setelah ditelusuri, jika emas yang digadai tersebut tanpa surat-surat dan atas nama Marwan. Mulai dari sanalah polisi mengamankan terduga pelaku. Namun ternyata dari hasil pemeriksaan, Marwan tidak bersalah dan hanya dimintai tolong oleh anak angkatnya yang bernama Juni Husriyadi. Marwan menceritakan pada tanggal 5 November 2021, Juni datang menemuinya untuk meminta tolong menggadaikan emas dan mengatakan jika surat-suratnya telah hilang. Juni mengaku jika emas itu adalah miliknya. Lantaran tidak merasa curiga, Marwan pun bergegas menuju pegadaian syariah, namun Juni memilih untuk menunggu di rumah. Emas tersebut berbentuk gelang dengan karat 22 dan berat 99,78 gram. Tergadai 55.150.000. Ternyata Juni ini merupakan kepala dusun Suwaktima. Polisi pun segera mengamankan pelaku. Saat dilakukan interogasi, akhirnya kasus ini pun terungkap ketika pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan kepada korban Fitriana. Jika motifnya adalah sakit hati, lantaran korban melontarkan ucapan jika dirinya adalah PKI. Bermula pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, di saat korban sedang mengendarai motor menuju kandang kerbau miliknya. Korban berada di belakang motor pelaku yang sedang berhenti di dekat perumahan nelayan dusun Tangsi GP Suwaktima. Namun pada saat itu, korban terus berjalan dan melewati pelaku. Pada saat itu, pelaku sedang membawa layang-layang. Pelaku pun sempat mengatakan, "Kak, hati-hati, jangan kena layang saya. Nanti layangan saya robek." Lalu dijawab oleh korban, "Hai, orang yang bermain layang-layang di pinggir pantai itu PKI semua." Rupanya ucapan selewat tersebut membuat hati pelaku sangat sakit. Mulai dari sanalah muncul keinginan pelaku untuk membunuh korban. Pada keesokan harinya, pelaku akan membeli benang layangan yang memang jarak rumah pelaku dan korban hanya berjarak 2 km. Saat itu, pelaku melintasi rumah korban dan terlihatlah korban sedang menjemur pakaian. Lalu pelaku pun segera kembali ke rumahnya untuk mengambil pisau yang dibungkus menggunakan koran dan bergegas menuju rumah korban. Setibanya di rumah korban, sempat terjadi pembicaraan di antara keduanya mengenai ucapan korban. Namun pada hari itu, pelaku mengurungkan niatnya untuk membunuh korban lantaran situasi rumah sedang ramai. Pelaku pun segera kembali ke rumahnya. Pada keesokan harinya, pelaku kembali datang, namun pelaku sempat mampir ke Masjid Al-Munawarah yang berada di Jalan Melabo, Banda Aceh. Pelaku pun sempat sholat berjamaah di sana, dan di sanalah pelaku sempat bertemu dengan suami korban. Melihat hal itu,
pelaku merasa ada momen untuk membunuh korban dan bergegas menuju rumah korban. Setibanya di rumah korban, pelaku memantau situasi rumah lantaran di rumah korban masih ada anak korban. Dan pelaku pun bolak-balik melintasi rumah korban hingga 6 kali memantau situasi. Di saat memasuki jam 8 malam, anak korban pun pergi ke rumah temannya. Pelaku pun segera memarkirkan motornya di sebuah kedai yang berada di depan rumah korban. Pelaku langsung mengetuk-ngetuk pintu rumah dan tidak lama berselang, korban membukakan pintu rumah. Saat pintu terbuka itulah, tanpa basa-basi, pelaku melayangkan bogem mentah ke wajah korban yang membuat korban pun terjatuh dengan posisi duduk. Melihat ponsel korban, pelaku segera mengambilnya lalu menggenggam leher korban sembari membangunkannya dan membawanya ke arah belakang rumah dengan posisi membelakangi korban dan posisi tangan cuk ke leher korban. Saat sudah di belakang rumah, pelaku membanting korban di atas tumpukan batu koral yang mengenai kepala belakang korban, membuatnya tidak bergerak lagi. Pelaku sempat mengambil kalung dan gelang korban. Meskipun korban sudah tidak bergerak, hal itu tidak membuatnya merasa puas. Dia pun mengambil batu koral yang paling besar, lalu menghujankan ke bagian kepala korban sebanyak 2 kali, yang membuat kepala korban pun pecah dan isi kepala keluar. Setelah itu, pelaku segera meninggalkan lokasi dan pelaku pun sempat membuang ponsel dan kalung korban di atas jembatan di sebuah danau, lalu kembali ke rumahnya. Selain fakta pembunuhan, polisi pun berhasil menemukan fakta lainnya, yakni yang pertama, jika pelaku memiliki hutang sebesar 70 juta rupiah, dan setelah menjual gelang korban, pelaku bisa melunasi hutang tersebut. Kedua, ternyata 5 bulan sebelum kejadian, pelaku sempat datang ke rumah korban untuk membeli kerbau korban. Namun saat itu korban belum berniat menjual kerbau miliknya. Ketiga, ternyata istri dari pelaku juga merupakan seorang guru. Meski ada fakta pelaku memiliki hutang, namun pelaku bersikukuh jika motifnya adalah sakit hati saat korban melontarkan perkataan PKI kepada dirinya. Kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Melaboh. Di dalam persidangan, pelaku telah terbukti melakukan pembunuhan berencana dan pelaku dijatuhi vonis seumur hidup. Guys, menurut pandangan gua pribadi, jika motif utama dalam pembunuhan ini adalah ingin menguasai harta korban, pelaku seperti mencari alasan seolah-olah korban yang salah. Menurut gua, kalaupun murni motifnya adalah sakit hati, di mana dengan membunuh korban saja sudah cukup puas, tidak perlu mengambil harta milik korban. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua, oke?